Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih dalam perjalanan kita mempelajari kitab-kitab Perjanjian Lama, tepatnya dalam kitab Yehezkiel, salah satu kitab nabi-nabi besar dalam Perjanjian Lama. Kita telah sampai pada pasal yang ke-23 dan 24. Dalam episode hari ini, kita akan berhenti pada dosa-dosa kedua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dan mereka melakukan perzinahan terhadap Tuhan dan Allah menjatuhkan penghakiman atas mereka. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara. Kita telah sampai pada pasal 23 dan 24. Saya ingin Anda memberikan judul untuk pasal yang ke-23. Pasal 23 bicara tentang dua saudara perempuan yang tidak setia. Yang lebih tua mengacu pada kerajaan Samaria yang terdiri dari 10 suku. Yang lebih muda adalah kerajaan Yehuda yang meliputi 2 suku. Mereka atau keduanya adalah 2 kakak beradik. Karena keduanya keluar dari sumber yang sama, apalagi mereka juga 2 saudara perempuan. Karena mereka memiliki karakteristik yang sama, karena sayangnya keduanya adalah pelacur. Untuk memahami siapa pelacur, kita harus kembali ke Yeremia pasal 3 ayat 20. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap suaminya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Seolah-olah Tuhan di sini menganggap dirinya menikah dengan bangsa ini, dan ketika seorang wanita tidak setia terhadap suaminya, ini adalah gambaran dari apa yang bangsa ini lakukan kepada Allah, yang adalah Tuhan yang kudus. Jadi, seringkali kita mendapatkan banyak tuduhan palsu yang ditujukan terhadap Alkitab. Ya. Selama berabad-abad Alkitab diserang dan dihujat, tetapi Alkitab berdiri teguh selama berabad-abad. Beberapa tuduhan ini ditujukan terhadap kitab Yehezkiel secara umum dan pasal 23 secara khusus. Mereka mengatakan bahwa Alkitab menyikapkan dosa-dosa beberapa orang dan berbicara tentang kegagalan 2 orang saudara perempuan, yang di sini 2 saudara perempuan itu Ohola dan Oholiba. Ada katakan bahwa ini tentang 2 kerajaan dan perzinahan, di sini bersifat spiritual. Jadi, mari kita berbicara tentang ketidakbercacatan Alkitab. Ketika berbicara dan menyikapkan cacat-cacat baik pada orang atau kota, apa yang Anda lihat dalam hal ini? Alkitab adalah cermin. Salah satu gambar tentang Alkitab adalah cermin. Terkadang seorang tidak menyukai bayangan yang dicermin sehingga dia memecahkannya. Tapi itu bukanlah tindakan yang bijaksana karena cermin mencerminkan citra Anda. Alkitab mencerminkan citra manusia yang sederhananya. Apakah itu buruk? Ya, itu buruk. Maka tinggalkan diri Anda tapi jangan pecahkan cermin. Atau atribut kebodohan. Dan kebodohan kepada Allah. Benar. Tentu di sini dia tidak bicara tentang pelacur sejati, meskipun kita tahu bahwa pelacur bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Sebaliknya di sini dia berbicara tentang, dan ucapannya sangat jelas dalam ayat 4, Ohola adalah Samaria dan Oholiba adalah Yerusalem. Tentu nama-nama ini memiliki arti masing-masing. Oloha berarti kemahku, kemahnya. Ohola kemahnya. Oholiba kemahku di dalamnya. Apakah artinya ini? Samaria memiliki kemah, tetapi kemah ini mereka buat dari imajinasi mereka sejak zaman Yerobeam bin Nebat. Ketika dia melantik imam-imam yang bukan orang Lewi dan menetapkan
perayaan pada bulan ke-8 yang diciptakan untuk dirinya sendiri karena tidak ada perayaan pada bulan ke-8. Tetapi dia beribadah dan membuat 2 patung anak lembu, dia meletakkan satu di Betel dan yang lain dia taruh di Dan. Yaitu sebuah penyembahan berhala menyeluruh Sebuah penemuan. Benar. diciptakan. Baik, ini adalah kerajaan utara, kerajaan Kerajaan ini Israel. adalah Ohola. Oke. Oholiba mewakili kerajaan Yehuda di mana ada bait Tuhan yang merupakan hak istimewa yang besar. Tapi bagaimana menurut Anda ketika mereka bawa berhala-berhala dan meletakkan di bait Allah sejak Raja Manasye dan yang lainnya? Tentu jika Ohola jahat maka Oholiba bahkan lebih buruk lagi karena dia meletakkan berhala-berhala di bait Tuhan secara khusus. Lalu kita mengerti dari bagian ini bahwa 2 saudara perempuan, Ohola yang merupakan kerajaan Israel dan Oholiba yang merupakan Yehuda, keduanya melakukan perzinahan terhadap Tuhan. Perzinahan ini bersifat spiritual, mereka menyatukan diri dengan berhala. Tentang orang-orang yang bergabung dengan Ohola, kerajaan utara, dia berkata walaupun hal itu terlihat oleh adiknya, Oholiba, ia lebih birahi lagi dalam persundalannya melebihi dari kakaknya. Ia birahi kepada orang Asyur, para bupati dan penguasa. Saya ingin tahu, dengan siapa Ohola berzina terhadap Tuhan, kepada siapa Oholiba pergi? Dengan bangsa atau dewa mana mereka melakukan perzinahan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin berhenti sejenak pada perzinahan dalam pasal ini, karena di sini memiliki 2 makna, bukan satu. Iya. Arti pertama adalah perzinahan spiritual, yaitu penyembahan berhala. Karena ketika umat Allah yang mengenai Allah serta mempunyai hukum Allah dan bait Allah berpaling kepada berhala-berhala, ini adalah perzinahan. Tetapi ada perzinahan politik ketika Anda berlindung kepada siapapun selain Allah untuk membela Anda. Seolah-olah Allahmu tidak mampu untuk membela kamu dan kamu berlindung pada Mesir, Asyur, atau Babel. Ini juga perzinahan dan sayangnya inilah yang dilakukan oleh kedua saudara perempuan Samaria dan Yerusalem. Yehuda. Kita dapat mengamati dalam kedua saudara perempuan ini, Samaria berzina dengan Asyur, sehingga mereka diasingkan ke Asyur. Dan 10 suku itu dikirim ke pengasingan ke Asyur. Tetapi Tuhan bersabar selama lebih dari 150 tahun dengan kerajaan Yehuda, sang adik. Tapi sayangnya, dia lebih buruk daripada kakak perempuannya. Meskipun mereka memiliki bait suci, tetapi sayangnya mereka bersandar kepada Mesir untuk beberapa saat dan pada Babel untuk beberapa waktu. Sebagai hasilnya bangsa ini dikirim ke pengasingan ke Babel, dalam pengasingan ke Babel seperti yang akan Anda lihat dalam pasal ini dan pasal yang berikutnya. Lalu arti lain dari perzinahan mengenai kedua kerajaan adalah berlindung pada kuasa lain selain Allah. Bagi Israel berlindung pada Raja Asyur untuk meminta pertolongan seolah dia berzina melawan Tuhan dan bergantung pada Raja Asyur. Dan bagi Yehuda mencari aliansi politik dengan Mesir seolah dia melakukan perzinahan terhadap Tuhan sehingga dibawa ke dalam pengasingan dalam Raja Babel. Lalu perzinahan bisa spiritual dan politik. Perzinahan spiritual adalah penyembah berhala, sementara perzinahan politik berlindung pada apapun selain Allah. Tetapi pernyataan-pernyataan ini sangat jauh dari apa yang ada dalam pikiran orang tentang menuduh Alkitab menggunakan bahasa kotor. Faktanya kenajisan tidak ada dalam Alkitab. Pikiran mereka lah yang tercemar. Pikiran mereka tercemar. Baik. Apa hukumannya, Saudara Yosef? Bagi kedua kerajaan yang berzina terhadap Tuhan, apakah hukuman ilahi terhadap mereka berdua? Faktanya hukuman seorang pezina ada dalam Alkitab. Hukuman itu termasuk misalnya dia berkata dalam ayat 24, mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopongmu di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan belaskan cemburuanku kepadamu sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat. Dikatakan bahwa pengertian hidung dan telinga adalah hukuman atas pelacur. Saat seorang pezina tertangkap, harus dikerat hidung dan telinganya untuk membuat penampilannya buruk. Ya. Sayangnya inilah yang akan dilakukan kepada saudara perempuan ini. Ketika Anda membaca pasal 16, Anda akan menemukan bagaimana Tuhan mendandaninya. Salah satu aspek dari dandanan yang Allah lakukan padanya, dia masang cincin di hidungnya dan anting-anting di telinganya. Dia mendandaninya, tapi sayangnya ini adalah hasil dari kejahatan, karena pada kenyataannya, seperti yang dikatakan orang bijak, kebenaran meninggikan suatu bangsa, tapi dosa adalah celaan bagi setiap bangsa. Ada penghakiman kedua kerajaan itu, tetapi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah penghakiman ini adalah sesuatu yang final? Bukankah bangsa ini akan dipulihkan di masa depan mereka? Tidak, itu akan dipulihkan. Demikianlah Yeskiel akan bantu kita secara khusus dalam pasal yang ke-36. Dengan rincian yang indah dan hebat, lalu di akhir kitab, ada beberapa pasal yang unik.
Untuk Yeskiel, ketika kita diberitahu tentang deskripsi pemerintahan milenium Kristus, bait suci yang akan dibangun. Kemuliaan yang akan memenuhi bait suci dan sungai yang menakjubkan yang akan menyirami tanah dan mengubah alamnya. Faktanya, kitab ini tidak hanya menceritakan kepada kita tentang kejahatan tertinggi bangsa ini, tetapi juga tentang semacam pemulihan akhir. Seperti tidak pernah disebutkan dalam kitab lain Benar. di Alkitab. Kita dengar salah satu penonton berkata, baik, kita tahu dari pasal 23 bahwa kedua saudara perempuan yang berzina adalah kerajaan Israel dan Yehuda, dan bahwa hasil dari keterlibatan mereka dalam penyembahan berhala dan berlindung kepada bangsa-bangsa lain selain Allah ialah dihakimi. Lalu apa hubungannya dengan kita di zaman gereja? Apa yang kita pelajari dan apa yang harus kita waspadai, Saudara Yosef? Faktanya kita baca tentang Israel dan Yehuda bahwa keduanya adalah pezina, tapi apa yang kita baca tentang gereja? Dalam Wahyu 17 bukan hanya seorang pelacur, tetapi dengan hati yang hancur saya katakan pelacur besar. Ya, namun itu adalah gereja yang sekedar mengaku gereja. Tentu saja. Ya. Itu bukan gereja yang sejati tetapi kekristenan, dan izinkan saya menyebutnya kekristenan dan bukan gereja pada umumnya. Lingkaran pengakuan Kristen. Tidakkah itu berpaling kepada sesuatu selain Allah untuk keselamatan dan sebagai perantara dan pensyafaat? Bukankah itu bergantung pada mereka yang lain selain Allah? Sekarang saya memiliki kekalahan yang tidak ada habisnya di hadapan saya, dan kerajaan ini memiliki kesempatan untuk mengalami keselamatan dari masa kesusahan serta penghukuman seorang raja yang akan datang melawannya. Selanjutnya saya juga ada seorang raja yang akan datang, raja teror, kematian. Setelah itu datanglah penghakiman. Kepada siapa aku harus pergi? Jika Anda harus berlindung pada Allah, maka Anda sudah benar. Jika kamu berlindung pada orang lain, ini adalah perzinahan yang telah mereka lakukan dan kita melakukan yang lebih buruk dari mereka. Saya berbicara tentang mereka yang meninggalkan Allah dan pergi kepada orang lain selain Dia. Siapapun dia, jika Anda pergi kepada Benar. orang lain, Anda akan kalah. Jika saya berlindung pada orang lain untuk perlindungan saya atau hati dan emosi saya yang melekat pada orang lain. Untuk Aku tunduk di telah hadapan Dia. mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, Benar. yaitu Kristus. Jadi tidak ada juru selamat lain selain Dia, dan hatiku tidak pernah boleh melekat pada yang lain. Baik, kita saksikan laporan dan akan segera kembali. Samaria yang merupakan kerajaan utara disebut Ohola, tetapi Yerusalem dan Yehuda disebut Oholiba. Arti dari Oholiba, Yerusalem dan Yehuda adalah kemahku ada di dalamnya. Tetapi siapakah yang mengucapkan kalimat atau kata-kata ini? Allah lah yang mengatakan kemahku ada di dalam dia. Dengan kata lain, di kerajaan selatan di Yerusalem ada bait suci Salomo. Yang indah di kota ini itu dibangun untuk mengikuti pola kemah pertemuan di padang gurun. Itu adalah tempat di mana orang menghampiri Allah dan Allah menghampiri bangsa itu. Betapa indahnya itu. Tetapi Ohala berarti kemahnya. Kerajaan selatan memberontak dan memisahkan dirinya dari bagian selatan. Raja Yerobeam meletakkan 2 patung lembu emas, satu di Betel dan yang lainnya di Dan, untuk melarang umatnya pergi beribadah di bait suci Yerusalem. Dalam ayat 2, ia berkata, "Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini." Ya, tanggal hari ini. Kita lihat di sini bahwa Tuhan bertekad atau memberitahu Yeskiel untuk menandai hari ini. Adakah sesuatu yang penting untuk itu? Saudara Yosef yang dibicarakan dalam ayat 1, pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Tuhan memerintahkan untuk menulis hari dan tanggal yang spesifik. Mengapa? Ini adalah hari yang sangat penting, mungkin yang paling penting dalam kitab ini. Karena ketika Anda membuka 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 yang pertama, Anda akan tahu bahwa itu adalah hari ketika Nebukadnezar mulai pengepungan terakhirnya di Yerusalem. Yang berakhir hanya dengan masuknya dia ke Yerusalem, membakarnya dan menghancurkan bait suci. Di sini dimulailah pengepungan yang berlangsung selama hampir 18 bulan dan berakhir dengan pemusnahan kota itu. Tetapi juga hari ini adalah hari yang kelam dari aspek lain bagi Yeskiel. Itu adalah hari yang kelam atau hari yang sulit. Iya. Baik dari sisi nasional maupun pribadi juga. Iya. Dari aspek nasional, pengepungan dimulai yang tidak akan berakhir kecuali dengan kehancuran Yerusalem. Dan dari sisi pribadi,
Kita baca dalam ayat yang ke-16. Lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang Ayat kena 15 dan tulah. 16. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata. Yaitu Allah akan mengambil istrinya dalam serangan mendadak. Sepertinya dia tidak sakit. Tentu saja ini adalah berita buruk bagi Yehezkiel. Itu adalah hari yang double sulit. Sulit dari perspektif nasional untuk Yerusalem dan Bait Suci akan dihancurkan. Dan juga istri Nabi akan mati di dalam serangan mendadak. Benar. Jadi dalam pasal ini kita akan menemukan tanggal kota itu dikepung dan direbut, kemudian kematian istri Yehezkiel. Benar. Jadi bagian pertama yang berbicara tentang merebut kota dan pengepungannya, katanya dalam ayat 3, ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya, biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya, tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya, ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul, ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Saudara Yosef, ada kiasan lain tentang periuk dalam bagian sebelumnya. Mereka berkata kota itu adalah periuk dan kita adalah dagingnya. Di sini Allah berbicara tentang periuk di mana potongan-potongan daging direbus. Dia berbicara tentang korosinya. Kami ingin tahu arti dari setiap bahan ini. Mereka berkata sungguh bahwa Yerusalem adalah periuk. Kami adalah dagingnya dan kami aman dan tidak akan terjadi apa-apa kepada kami karena kami berada di sebuah kota. Allah tidak akan pernah meninggalkannya, demikian pikir mereka. Mereka tidak mengerti bahwa Allah tidak dapat mengabaikan kekudusan dan selain itu segala sesuatu mungkin terjadi. Karena Tuhan tidak dapat mengabaikan kekudusan dan tanpanya tidak ada yang akan melihat Tuhan. Di sini dia berkata, taruhlah kuali di atas api dan penuhi dengan tulang-tulang pilihan dan semua potongan daging terbaik, paha dan punggungnya, dan biarlah mendidih dengan baik. Dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Apa hasilnya? Faktanya ada dua masalah. Satu dengan periuk dan satu lagi dengan dagingnya. Iya. Kita tahu bahwa periuk atau panci terkadang berkarat dan menghasilkan apa yang kita sebut korosi. Dan korosi adalah karat, tembaga. Juga ketika Anda merebus daging, Anda menemukan buih di permukaan atau busa. Dan si perempuan tukang masak akan membuangnya dengan sendok. Karena itu sudah diinginkan, sangat disayangkan periuknya kotor. Dagingnya juga kotor sehingga dalam kedua kasus kita menemukan karat dan busa. Dan kota itu dinamai kota suci, itu adalah tempat kudus. Tetapi kenyataannya adalah itu tidak kudus. Ini kota yang penuh hutang darah. Tapi dia memanggilnya kota yang penuh hutang darah. Itu adalah deskripsi terburuk untuk sebuah kota. Kota yang penuh hutang darah. Dan bangsa itu yang adalah bangsa yang kudus. Tetapi sayangnya mereka adalah bangsa yang tidak setia, yang najis, yang pergi kepada berhala dan menumpahkan darah. Jadi penghakiman akan datang. Dia berkata keluarlah potong demi potong dari dalamnya tanpa membuang undi. Itu berarti tidak ada pembuangan undi ketika penyerbu memasuki kota. Terkadang pengundian dilakukan untuk memutuskan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dihukum mati. Iya. Kita membaca ini dalam 2 Samuel pasal 8, diukurnya 2 kali panjang tali itu untuk mematikan dan 1 tali penuh untuk membiarkan hidup. Namun di sini tidak ada pengundian. Apa artinya? Ini berarti semua orang di kota itu akan mati kecuali beberapa orang yang melarikan diri. Mereka tersebar ke seluruh dunia, tetapi yang ada di kota tidak ada pengundian yang akan terjadi pada mereka. Mereka akan dibunuh karena kejahatan kota itu dan kejahatan bangsa itu. Untuk ini ia berkata kepadanya dalam ayat 13, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemusuhanmu, dan aku ingin menahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah.
Bangsa itu dan kota itu luar biasa tidak murni. Bahkan tidak ada yang dapat membersihkannya kecuali apa yang disebut dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ia telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Diberkatilah orang-orang yang menonton kami untuk mengetahui bahwa tidak ada satupun yang dapat mencucikan. Bahkan ini, Bahkan api. jika saya melakukan perbuatan jahat dengan tangan saya dan membasuhnya dengan air, bukankah itu bermanfaat bagi saya? Itu akan mencuci tanganmu, tapi hatimu? Akankah air menembusnya untuk membersihkannya? Apakah Allah benar-benar hanya peduli dengan tangan yang bersih sementara hati najis? David berseru untuk ini, dia tahu bahwa ya, aku memang seorang raja dan dapat mempersembahkan banyak korban seperti Benar. yang engkau inginkan, ya Tuhan. Mintalah agar aku mempersembahkan 20 sapi jantan dan ini sangat mudah bagiku. Aku seorang raja, tetapi Tuhan memberitahunya, aku tidak menginginkan ini, aku menghendaki hati yang murni. Dikatakan tentang Kristus, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Penyucian ada di dalam darah Kristus. Benar. Kita akan mendengar pertanyaan terakhir dari hadirin. Saudara ayat, dalam ayat 16 ia berkata kepadanya, "Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai." Kita memahami kisah itu bahwa ada sebuah gagasan bahwa dari gagasan ini maknanya adalah istrinya akan mati. Ini akan menjadi tanda bangsa itu untuk belajar. Saya melihat bahwa ini keras. Maksud saya untuk Tuhan mengajarkan sebuah pembelajaran bagi bangsa itu. Mengapa Yeskiel harus membayar harga yang begitu tinggi? Silakan Saudara Yosef. Saya melihat bahwa pelayan Tuhan yang sejati harus membayar harga. Semua pelayan Allah yang setia sepanjang zaman membayar harga yang tinggi, bukan harga yang murah. Tetapi kita mungkin memiliki hak untuk menolak jika Tuhan kita sendiri tidak membayar harga dan memberikan beban berat kepada kita atau membuat kita bekerja keras sementara dia duduk di atas tahta dalam kemuliaan di surganya dan dia menaruh beban berat kepada kita. Bahkan Tuhan kemuliaan sendiri datang ke dunia dan membawa lebih banyak daripada yang kita semua bawa selama berabad-abad karena anak manusia disebut seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sebelum bangsa itu mengalami kesedihan, Kristus mengalami kesedihan. Dan di sini sebelum mereka mengetahui berita tentang kejatuhan Yerusalem, Yeskiel tahu tentang kematian istrinya. Tetapi dia tetap diam sampai hari itu tiba dan seorang buronan datang kepadanya, kemudian mulutnya dibuka. Jadi ketika mereka tahu mengapa dia tetap diam selama 18 bulan karena Tuhan tidak memiliki pesan lain untuk ditawarkan. Ini adalah waktu penghakiman terakhir. Saya ingin mengatakan bahwa memang pelayan Tuhan harus membayar harga. Semua pelayan Allah yang setia telah membayar harga yang tinggi. Tetapi kita harus percaya bahwa sebanyak kita ikut dengan berlimpah dalam penderitaan Kristus, demikian pula melalui Kristus, kita juga ikut mengalami penghiburan dengan berlimpah. Dan kita tidak melupakan pahala kekal. Bahwa kita berbagi dalam penderitaannya dan kita akan segera berbagi kemuliaannya. Jika kita bertekun, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan dia. Asalkan kita menderita, kita juga dapat dimuliakan. Ini yang terjadi dengan Yeskiel, dengan Yeremia, Daniel, Rasul Paulus, dan dengan semua orang yang beriman. Semoga kita bersedia untuk setia kepada Tuhan dan membayar harga untuk ini adalah kehormatan besar bagi kita. Lalu Anda ingin mengatakan bahwa pelayan Tuhan yang sejati selalu berjalan di jalan pengorbanan. Mereka Benar. dapat mengorbankan uang, kesehatan. Istrinya mungkin diambil seperti yang terjadi pada Yeskiel, atau bahkan nyawanya. Nyawanya dapat diambil demi pelayanannya. Dia sangat bisa kehilangan nyawanya sendiri. Tetapi siapapun yang kehilangan nyawa demi Kristus akan menemukannya, dia harus membayar harganya. Dalam Yohanes pasal 12, Kristus menyatakan dirinya sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tetapi kemudian, jika Anda berniat untuk mempertahankan hidup Anda kehilangannya, Benar. menyanyiakannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Dalam pasal 23 dan 24, pokok pelajaran kita hari ini berbicara tentang, misalnya dalam pasal 23, apa yang disebut dengan Ohola dan Oholiba. Apakah artinya?
Ohola merujuk pada kerajaan utara yang mencakup 10 suku. Kerajaan Israel. Kerajaan Israel, ya. Ibu kotanya adalah Samaria. Julukan ini berarti kemahnya bagi Yerobeam bin Nabat supaya bangsa itu tidak pergi mempersembahkan korban di Yerusalem. Ia membuat 2 patung anak lembu, satu di utara dan satu di selatan, sehingga orang-orang tidak lagi pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Mereka punya penyembahan mereka sendiri, Mereka punya penyembahan mereka sendiri. milik mereka. Benar. Oholibah adalah kerajaan Yehuda. Ini berarti kemahku ada di dalamnya. Karena sesungguhnya ini adalah tempat Bait Yerusalem, yaitu Bait Allah ada di dalamnya. Tetapi mereka juga melakukan perzinahan karena mereka memasang berhala di bait yang Benar. sama. Benar, Baik. benar. Saya ingin tahu di pasal 24 apa arti dari periuk dan karat. Kita paham bahwa mereka mengatakan sebelum ini bahwa Yerusalem adalah periuk dan mereka adalah daging. Mereka akan berbagi takdir yang sama dengan Yerusalem. Mereka tidak akan membayangkan bahwa suatu hari Allah meninggalkan Yerusalem. Kenyataannya Allah tidak dapat meninggalkan kekudusannya. Jadi jika Yerusalem sekarang mengalami korosi yang seperti karat, itu najis, mereka akan terbakar bersama. Tidak akan Benar. terhindar. Benar. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkatimu. Pemirsa terkasih, kita telah belajar di episode hari ini dari pasal 23 dan 24, di mana dalam pasal 23 kita menemukan Ohola dan Oholiba disebut. Yang keduanya dikatakan tidak setia kepada Tuhan. Ohola adalah kerajaan utara yang melakukan perzinahan ketika mereka mengaitkan diri dengan Raja Asyur atau terlibat dalam hubungan dengan Asyur dan bergantung kepadanya, lalu dibawa ke pengasingan ke Asyur. Oholiba adalah kerajaan selatan, kerajaan Yehuda yang bergantung kepada Mesir, dan dibawa juga ke pengasingan mereka ke Babel. Kami tahu bahwa Ohola berarti kemahnya dan Oholiba berarti kemahku ada di dalamnya. Karena kerajaan utara membuat penyembahan sendiri bagi diri mereka, mereka menyembah berhala-berhala sedangkan kerajaan selatan memiliki bait Tuhan yang ada di dalamnya. Jadi dia mengatakan itu adalah kemahku, tetapi dia berzina dan hukuman turun ke atas kedua kerajaan ini melalui pengasingan di Asyur dan pengasingan di Babel. Kita juga tahu dalam pasal 24 bahwa Yerusalem menyerupai periuk dan orang-orangnya seperti daging yang ada di dalam periuk. Ada kenajisan dalam bangsa itu. Dan ada kenajisan di dalam periuk itu sendiri, kota itu. Maka kota itu tercemar dan bangsa itu juga tercemar. Mereka berpikir bahwa dengan berada dalam tembok Yerusalem, mereka aman dari penghakiman Tuhan. Seperti banyak orang sekarang yang berpikir bahwa sekedar masuk ke dalam gereja akan melindungi mereka dari murka Allah saat hidup dalam dosa. Atau seseorang yang memakai kalung salib dan menjalani hidup seperti dalam kenajisan. Mereka berpikir salib ini akan mengampuni mereka dari hukuman Allah. Atau mereka meletakkan Alkitab dalam mobil mereka, atau di bawah bantal, atau di samping tempat tidur. Mereka pikir ini akan melindungi mereka sambil terus hidup dalam ketidakmurnian. Allah tidak pernah bersikap toleran mengenai kekudusannya. Jadi, jika Anda menaruh Alkitab Anda di dalam mobil, atau di samping tempat tidur Anda, ini tidak berarti bahwa Allah akan menunda penghakimannya atas Anda jika Anda bersalah. Jadi satu-satunya perlindungan dari penghakiman Allah adalah Anda bertobat. Pertobatan adalah satu-satunya mata uang yang Allah inginkan ketika Anda berurusan dengannya. Bertobatlah dan kembalilah dari dosa-dosa Anda, salahkan diri Anda dan terimalah karya Kristus di kayu salib untuk pengampunan dirimu terhadap penghukuman. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.